persetujuan terhadap permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Pertimbangan kewarganegaraan pemain naturalisasi ini sebagai hak asasi manusia yang inklusif, di mana semua pemain yang kami proses adalah pemain-pemain yang 100% memiliki darah Indonesia secara langsung. Apa yang kita sedang lakukan untuk semua pemain kita tidak ada prejudice, karena sesuai dengan aturan dari pemerintah harus diangkat sumpah, dan itu ada fleksibilitas baik di sini atau di luar negeri. Itu biasa, angkat sumpah di luar negeri juga ada. Ya, kita coba mengangkat sumpah di negara lain, seperti juga beberapa bangsa Indonesia yang angkat sumpah di negara lain juga. Jadi bukan sesuatu yang spesial. Erick Thohir akan evaluasi timnas Indonesia usai kalah telak dari Jepang pada ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda benar-benar memetik pelajaran berharga. Pasalnya di laga tersebut harus mengakui kalau semua pemain tidak perform terbaiknya. Terlebih keputusan Patrick Kluivert yang terlalu frontal untuk melakukan rotasi para pemain. Selain itu, penurunan stamina para pemain timnas Indonesia dalam 2 match terakhir juga tak luput dari sorotan. Karena harus diakui, sebelumnya para punggawa Garuda mampu bermain dengan pressing tinggi selama 90 menit di lapangan. Sebuah hal yang tentu saja membuat Ketua PSSI Erick Thohir cukup kecewa dan akan melakukan evaluasi demi bisa bersaing di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang. Selain melakukan evaluasi, Erick Thohir juga masih mengupayakan untuk mencari pemain keturunan baru. 3 nama sudah dipersiapkan Erick Thohir dan diupayakan bisa bergabung sebelum FIFA Matchday bulan September mendatang. Dalam hal di atas lapangan, perjuangan telah ditunjukkan, keringat telah ditumpahkan, dan hati telah diberikan sepenuhnya di lapangan. Namun ketika peluit panjang berbunyi, skor di papan tidak berpihak pada timnas Indonesia. Dan kekalahan ini memang terasa pahit, tetapi bukan berarti akhir dari segalanya. Sekali lagi, kualitas Jepang masih di atas skuad Garuda, meski mereka memakai pemain lapis kedua sekalipun. Jepang menunjukkan bagaimana seharusnya tim yang rutin bermain di Piala Dunia. Bahkan di laga tersebut, satu shot pun benar-benar tidak dikasih oleh para pemain Samurai Biru. Bayangkan saja kalau Ebel Laudero tidak melakukan beberapa penyelamatan, bisa-bisa lebih dari gol yang masuk ke gawang timnas Indonesia. Sementara itu, dalam kekalahan ini, sebuah tanggung jawab besar yang telah dipegang secara penuh oleh Erick Thohir memang menjadi sorotan. Beliau mengambil sebuah keputusan berani yang akhirnya justru menyerang melalui dirinya. Namun sekali lagi, kekalahan ini tak serta-merta atas sebuah kesalahan yang ditunjukkan ke Ketua PSSI. Karena sebelum semua terlambat, Indonesia harus segera berbenah. Karena keberhasilan lolos ke babak ronde 4 membuat peluang skuad Garuda lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar. Sehingga Indonesia tidak harus segera larut dalam kesedihan ini dan harus bangkit untuk menatap laga selanjutnya yang sudah menanti. Tentu dalam hal ini suka tidak suka penambahan skuad berkualitas tapi harus diupayakan. Apalagi ada kesempatan uji coba di bulan September. Sehingga harapannya pemain baru yang masuk paling tidak bisa adaptasi sebelum siap tempur di round 4. Menurut berbagai sumber, setidaknya ada 3 pemain baru yang sudah disiapkan Erick Thohir untuk dinaturalisasi. Pertama, Biliado Jonathan, lalu Pascal Struijk dan juga Mauro Zilstra, yang dikabarkan sudah mengurus berkas dan tinggal melakukan sumpah WNI saja. Bergabungnya pemain-pemain di atas bisa membuat sang pelatih memaksimalkan skuad yang ada. Karena semakin banyak pemain berkualitas, maka akan membuat pelatih tak kebingungan menyusun strategi, terutama jika ada pemain yang cedera atau terkendala masalah lainnya. Indonesia belajar soal mentalitas dari pemain Jepang. Sebelum membantai timnas Indonesia dengan skor 6-0, Jepang yang merupakan langganan Piala Dunia dan berhasil mencetak rekor luar biasa selama babak round 3 berlangsung, di mana anak asuh Hajime Moriyasu itu mencatatkan rekor sebagai tim Asia pertama yang memastikan lolos Piala Dunia 2026 usai tak terkalahkan dalam 8 pertandingan beruntun. Namun bukan itu pelajaran pentingnya, melainkan ada sebuah cerita yang mengharukan dari Hajime Moriyasu.
Bahkan juru taktik berusia 58 tahun itu menitikan air mata setelah kemenangan tersebut. Selain itu, penurunan stamina para pemain timnas Indonesia dalam 2 match terakhir juga tak luput dari sorotan. Karena harus diakui, sebelumnya para punggawa Garuda mampu bermain dengan pressing tinggi selama 90 menit di lapangan. Sebuah hal yang tentu saja membuat Ketua PSSI Erick Thohir cukup kecewa dan akan melakukan evaluasi demi bisa bersaing di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang. Selain melakukan evaluasi, Erick Thohir juga masih mengupayakan untuk mencari pemain keturunan baru. 3 nama sudah dipersiapkan Erick Thohir dan diupayakan bisa bergabung sebelum FIFA Matchday bulan September mendatang. Dalam hal di atas lapangan, perjuangan telah ditunjukkan, keringat telah ditumpahkan, dan hati telah diberikan sepenuhnya di lapangan. Namun ketika peluit panjang berbunyi, skor di papan tidak berpihak pada timnas Indonesia. Dan kekalahan ini memang terasa pahit, tetapi bukan berarti akhir dari segalanya. Sekali lagi, kualitas Jepang masih di atas skuad Garuda, meski mereka memakai pemain lapis kedua sekalipun.